Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Alkindi dalam pelajaran PPKN. Tema C, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Subtema 3, pembelajaran 2, 4, dan 5. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap hewan, baik itu hewan peliharaan ataupun hewan liar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan masih mengenai hak dan kewajiban, akan tetapi dalam hal menjaga lingkungan. Berikutnya kita akan belajar tentang dampak dari tidak menjaga lingkungan. Dan yang terakhir, upaya atau cara-cara pelestarian lingkungan. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak semua orang. Kita semua berhak untuk bisa tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Apabila salah satu orang yang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, misalnya mencemari sungai dengan membuang sampah sembarangan, maka orang tersebut mengambil hak orang lain atau merampas hak orang lain. Hidup di lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan hak setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Seperti yang sebelumnya sudah Bapak ajarkan mengenai hak dan kewajiban. Mana yang dijalankan terlebih dahulu? Kita harus menjalankan terlebih dahulu kewajiban kita sebelum bisa menikmati hak kita. Jika kita ingin menikmati kehidupan yang bersih, indah, dan sehat, kita wajib apa? Menjaganya. Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Dampak dari tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Jadi, jika kita membuang sampah sembarangan, bukan hanya kita yang rugi, akan tetapi juga bisa merugikan orang banyak, berdosa kepada banyak orang. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Jika selokan atau sungai tersebut tersumbat, ketika hujan deras datang, maka akan terjadi banjir. Dampak banjir bagi lingkungan adalah yang pertama, lingkungan menjadi kotor. Kenapa kotor? Karena banjir otomatis membawa sampah-sampah. Selain sampah-sampah yang terbawa arus banjir, banyak juga lumpur. Ketika banjirnya surut, maka di lingkungan kita akan penuh dengan sampah yang berserakan beserta lumpur. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih. Berikutnya adalah hutan gundul. Penyebab hutan menjadi gundul adalah penebangan hutan untuk industri, perkebunan, atau pemukiman. Penyebab lainnya adalah pembakaran hutan. Dampak bagi lingkungan dengan terjadinya hutan gundul yaitu seperti tadi, terjadi banjir dan juga tanah longsor, punahnya hewan dan tumbuhan langka, serta kekeringan. Tanpa adanya pohon, lingkungan mudah terjadi banjir karena tidak ada yang menyerap air. Tanpa adanya pohon, karena hutan gundul, tanah akan mudah longsor karena tidak ada akar-akar kuat yang menahan tanah. Tanpa adanya pohon, hewan dan tumbuhan langka akan punah. Karena hutan gundul, maka rumah dari hewan dan tumbuhan juga menghilang. Tanpa adanya hutan, juga mudah terjadi kekeringan karena di tanah air tidak bisa tersimpan oleh pepohonan. Dampak bagi masyarakat dari hutan yang gundul, yaitu yang pertama, tempat tinggal masyarakat menjadi kurang aman. Karena hutan gundul, maka hewan-hewan liar yang sebelumnya tinggal di hutan bisa masuk ke pemukiman, bisa masuk ke rumah-rumah warga karena mereka kehilangan rumah.
masyarakat juga akan kekurangan air. Pencemaran udara juga akan semakin kotor. Tanpa adanya pohon-pohon dari hutan yang menyaring udara, yang memberikan pasokan oksigen bersih. Jadi, untuk mencegah hutan menjadi gundul, masyarakat maupun perusahaan tersebut sebaiknya tidak merusak hutan secara besar-besaran. Kita bisa memanfaatkannya tetapi tetap harus diukur, jangan terlalu berlebihan. Berikutnya bencana lainnya adalah tanah longsor. Penyebab terjadinya tanah longsor adalah hutan yang telah menjadi gundul tadi. Ketika hutan gundul dan terjadi hujan lebat dalam waktu yang lama, maka akan terjadi longsor. Dampak tanah longsor bagi lingkungan. Yang pertama, hewan yang berada di kawasan longsor terancam mati. Berikutnya, kemampuan tanah menyerap air berkurang dan rusaknya prasarana umum, contohnya jalan. Karena tanah longsor akan merusak jalan dan juga apapun yang dilewatinya. Dampak tanah longsor bagi masyarakat, yaitu masyarakat bisa kehilangan tempat tinggal. Masyarakat bisa meninggal karena tertimbun longsor dan kehilangan sumber mata pencaharian. Misalnya sebuah longsor terjadi di perbukitan. Longsor tersebut menimpa rumah sehingga membuat masyarakat kehilangan rumah. Masyarakat yang terlambat lari atau menyelamatkan diri bisa tertimbun dan meninggal dalam tanah longsor. Tanah longsor juga bisa merusak ladang atau pertanian atau toko, rumah-rumah, membuat mereka tidak bisa lagi bekerja atau kehilangan sumber mata pencaharian. Jadi, untuk mencegah terjadinya tanah longsor, yaitu masyarakat sebaiknya menanam pohon dan tidak tinggal di daerah yang rawan longsor. Daerah yang rawan longsor itu yang bagaimana? Yang di tebing-tebing biasanya, yang miring. Berikutnya, banjir. Penyebab terjadinya banjir adalah membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai, dan rusaknya kawasan hutan. Dampak bagi lingkungan yaitu hilangnya kesuburan tanah. Karena banjir mengikis tanah, membuat bagian tanah yang di atas yang subur itu terbawa air. Hewan-hewan mati karena mereka tenggelam, tidak semua hewan bisa berenang. Berikutnya, dampaknya rusaknya area pertanian, di mana airnya terlalu tinggi dan menutup semua tumbuhan dalam ladang atau pertanian. Dampak bagi masyarakat, yaitu masyarakat bisa kehilangan tempat tinggal karena banjir, rumahnya tenggelam. Masyarakat yang tenggelam atau terseret arus banjir bisa meninggal dan kegiatan masyarakat menjadi terlambat. Yang biasanya bisa berangkat bekerja pagi-pagi menjadi tidak bisa berangkat karena terhalang oleh banjir. Jadi, untuk mencegah terjadinya banjir, salah satunya yaitu masyarakat sebaiknya selalu menjaga kebersihan saluran air dan sungai, serta menjaga kelestarian hutan. Jadi ada dua. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, menjaga kelestarian hutan. Bab terakhir mengenai upaya pelestarian lingkungan atau cara agar menjaga lingkungan tetap lestari. Yang pertama, yang paling penting, tidak membuang sampah sembarangan adalah salah satu contoh upaya pelestarian lingkungan. Sampah adalah masalah terbesar yang diciptakan manusia. Hewan-hewan atau tumbuhan tidak ada yang menghasilkan sampah. Mereka bisa diserap oleh alam, hanya manusia yang menghasilkan sampah. Jadi kita harus menjaga tidak membuang sampah sembarangan. Contoh lain upaya pelestarian lingkungan. Pertama, tidak merusak taman di sekitar, tangan-tangan tidak boleh jahil. Berikutnya, tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan. Dan yang terakhir, melakukan reboisasi atau penghijauan. Berikutnya, pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan. Salah satu contoh untuk menjaga
Melestarikan lingkungan, aksi nyatanya adalah melaksanakan kerja bakti. Kalau tadi kan upaya pelestarian lingkungan, bagaimana caranya? Sedangkan yang sekarang adalah aksi nyatanya, bagaimana kita melestarikan lingkungan. Yang pertama dengan kerja bakti membersihkan lingkungan supaya tetap bersih, tetap sehat, saluran air tetap lancar, pohon-pohon tetap menghijau. Melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya pelestarian lingkungan. Nah, sampai sekian materi pembelajaran hari ini. Berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kerjakan evaluasi 3 di halaman 120. Buku paket tema C, PPKN nomor 1 sampai 6. Hasil difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Sekali lagi Bapak ingatkan, untuk persiapan penilaian tengah semester, kalian bisa mempelajari buku-buku catatan kalian ataupun video-video yang sudah Bapak putarkan atau yang guru-guru kelas 4A, B, C, dan D buat di YouTube. Kalian bisa menontonnya ulang untuk belajar sebelum penilaian tengah semester. Saya kira cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.